Siapa kita? Gitu dong. Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Nah, karena gue lagi happy, gue mau buka dengan pantun, Ji. Apa itu? Ada kakek ompong naik kapal. Cakep. Indonesia 7-0 lawan Nepal. Wih, keren banget. 7-0, Ji. Ya. Ini kenapa harus kakinya ompong emang tadi sih? Ya karena kan 7-0. Oh iya. Tapi ini kan yang memang kemarin gue sempat bilang kalau lawan Nepal itu Indonesia harus lapar. Dan bukti lapar karena Nepal itu adalah nasi kepal. Wih. Jadi dia lapar, dimakan tuh Juna langsung ya. Jokes bapak-bapak, biasa ya. Gokil, Ji, setelah 15 tahun menunggu, Kongres ya. akhirnya Kongres Indonesia. 2007 terakhir ya. Umur berapa tuh, Nes? Wah, 2007. Lagi ngapain tuh 2007? Ya masih unyu-unyunya. Masih unyu-unyunya, rambut masih ponian gini ya. Yang pastinya selamat buat timnas kita yang berhasil lolos lewat jalur best 5 runner up ya, runner up terbaik, dan total ada 24 negara yang lolos. Jadi ini kemarin bikin bangga banget nih, akhirnya kita kembali ke Piala Asia kayak tahun 2007 lalu, rame banget Piala Asianya kan. Dan Vaniko juga seneng balik lagi siaran. Oh iya, jadi momen comeback-nya Vaniko dan juga program-program baru untuk Vaniko, luar biasa ya. Tapi beda nih sama fans-fansnya Three Lions. Kayaknya gimana gitu, Ji? Ya ini rasanya ya sama kayak Nepal dibanding Indonesia Iya, gitu. Ji, ompong Lions. Ompong banget karena katanya lagi dipuji-puji punya skuad terbaik, kemudian kedalaman skuadnya panjang, dalam, taunya dibantai sama Hungaria ya padahal. Iya. Ini juga apa ya, udah 92 tahun lalu, ini momen terburuk sejak 92 tahun lalu. Emang kayaknya nggak pengen lagi di Nation League mungkin, Ji. Iya, udah lelah kali ya, dan ini Inggris ya mau jadi tim kandidat juara. Ini makin mempertanyakan bagaimana nanti kualitasnya di Piala Dunia nanti. Apalagi nanti menuju Piala Dunia, Premier League pasti lagi ketat-ketatnya, Nes. Bahkan katanya bisa lebih banyak pertandingan-pertandingan midweek-nya di Premier League nanti. Benar, gitu. tapi yang kualitasnya selalu terjaga ya jelas GeForce lah. Itu dia. Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Langsung aja kalian follow Instagramnya di GeForce_ID untuk tahu promo-promo terbaru dari GeForce. Dan kalau kalian mau kepoin produknya atau mau beli, silahkan kalian langsung cek aja di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Nesa mukanya tuh kayak ini apa sih? Siapa? Kayak blushy gitu ya, bagus banget Blush, mukanya di kamera. nomor rekening masih sama ya? Gue mau dong dibikin blushy gitu, bisa nggak kameranya? Oke, karena hari ini ada bahasan soal timnas Indonesia tuh kan, gue nggak blushy gitu. Karena kita ada bahasan timnas Indonesia dan juga timnas Inggris. Sekarang kita juga punya pandit yang orang Indonesia tapi pernah tinggal di Inggris dan masih juga akan tinggal di Inggris. Oke, dan juga ada coach yang pernah tinggal di Belanda. Oke, setelah yang satu ini. Gak ada lagi gitu. Bahkan lu cerita tadi Carolina Marin sampai nginep-nginep ke Indonesia, menimba ilmu, tapi dari Indonesia nggak ada. Waktu itu Carolina Marin ke Indonesia ada nggak sih sepantarannya dia? Satu batch-nya? Iya. Ada lah harusnya. Harusnya sih ada. Tapi menonjol si Carolina. Ya mungkin, ya ini gue nggak tahu mungkin karena belum bisa berprestasi, jadi kan kita pikirannya udah nggak bagus aja kan. Mungkin dari daya juangnya Putri mungkin masih, kalau kita kan cewek-cewek kan manja-manja ini gitu-gitu kan, nyanyu. Kalau Marin strong. Oh, Marin tuh dia satu poinnya langsung udah kayak, maksudnya benar-benar kelihatan. Kalau kita kan ini pemain-pemain kita yang saya lihat nih. Itu dia program baru Jebret Media PB Ina bersama Vaniko, Andre, dan juga Agri. Wajib kalian tonton pokoknya. Trio Ana ya, dan Agri dan Andri ini adalah sama-sama mantan pemain wanita. Pemain bulu tangkis sebenarnya. Aku memang pemain wanita. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya banyak program-program baru untuk Vaniko dan rezeki lancar seperti kelicinan di rambutnya Vaniko ya. Oke, kita sekarang sudah kedatangan Coach Yasin dan juga Aldi, dan kita kalau ngomongin hari ini rame juga berita soal BTS ya, bakal hiatus ya, artinya akan vakum sejenak, dan dari Korea Selatan ini pasti fans K-pop akan sangat sedih. Tapi kalau itu dari fans Korea Selatannya, kita ngomongin Korea Selatannya, ada pelatih Korea Selatan yang akhirnya membawa Indonesia kembali lolos. Gimana? Perbincangan gue bagus nggak? Bagus. Pelatih Korea Selatan yang membawa Indonesia kembali lolos ke Piala Asia setelah 15 tahun, di mana Sintayong ini yang kemarin sempat pro dan kontra, atau sempat ada wacana kontraknya, dan juga dari PSSI sempat mempertanyakan dan juga pengen menurunkan derajatnya menjadi pelatih buat Piala Dunia U19 untuk besoknya tahun depan U20 ya. Dan sekarang dia membuktikan dia layak untuk menangani timnas senior, tidak diturunkan derajatnya ke tim junior. Kalau ngomongin kemarin Indonesia akhirnya lolos, Coach, lo melihat ini apakah bentuk ya inilah lo harus kasih waktu sama pelatih, nggak bisa semuanya instan hanya dalam satu kompetisi harus maunya langsung ada hasilnya. Kita terakhir lolos 15 tahun yang lalu. 15 tahun lalu, 2007. Itu sebagai tuan rumah atau ikut kualifikasi? Itu
kualifikasi tapi tuan rumah juga ya? Kalau nggak salah di Senayan juga itu. Kalau tuan rumah Karena- nggak perlu kualifikasi. Karena syaratnya menjadi tuan rumah harus lolos ke Piala Asia gitu. Oh gitu. Ha. Oke. Jadi kemarin ini kan lolos. Tapi lolos ya, gue lihat di media di Twitter itu lolosnya orang cuma bahas 7-0. Iya. Mereka nggak bahas setelah 1-0 Nepal lawan 10 orang. Iya. Main 10 orang. Oke. Iya. Main 10 orang, itu pun Nepal masih nyerang. Iya, masih ada bisa nyerangnya. Iya kan? Dan babak pertama itu 2-0. Arhan bikin blunder, Asnawi bikin blunder, nggak ada yang dibahas. Babak pertama, passingnya amburadul, nggak ada yang dibahas. Yang bahas cuma 7-0. Bahwa mereka layak menang, sangat amat layak. Harusnya 12-13-0. Secara kualitas ya. Terlalu banyak peluang, finishingnya jelek banget. Di samping kipernya juga melakukan save yang luar biasa. Iya. Tapi secara overall, nah inilah yang gue maksud proses dan progres. Prosesnya ups and down, tapi trennya meningkat. Kalau lu mau ganti pelatih baru dalam setahun, apa yang lu harapkan? Makanya gue nggak ngerti orang-orang yang sangat pinter di PSSI itu katanya 10 dari 12 esko mau pindahin Sintayong ke 20. Ya anggap aja kita tolol semua lah. Jadi kita nggak paham kan? Yang pintar mereka. Yang pintar mereka. Jadi gue nggak ngerti sampai detik ini gue nggak ngerti alasannya apa. Kecuali mereka ingin menggeser Sintayong mungkin secara halus. Nah, lu kalau melihat gimana? Di ini kan tapi kalau dari sisi permainan masih banyak yang bilang ini masih jauh dari permainan ideal gitu. Bahkan di pertandingan sebelumnya banyak main long ball yang kelihatan nggak punya identitas. Lu melihatnya seperti apa? Sebelum gue jawab, gue pengen kalau tadi Coach bahas federasinya, gue pengen bahas ini trennya di sosial media. Orang-orang tuh lebih pada fokus ya elah Indonesia masuk Piala Asia aja udah kayak menang Piala Dunia. Itu orang-orang mungkin Panji sendiri atau Coach udah baca Twitter ada yang begitu. I mean ini menjadi tim menjadi tim paling lapar di lu tadi bilang kita harus lapar di grup kita paling lapar ya kan. Dan ini tim lagi bagus banget gitu menghadapi Kuwait dan Jordania yang jauh peringkatnya di atas kita. Lalu juga Kuwait nggak jauh. Kuwait cuma 8. Ya, Jordan 90-an. Iya, maksudnya di atas kita. Ya, Jordan ya Kuwait nggak. Ya, Kuwait cuma selevel lah. Ya, oke. Dan tuan rumah Coach ada poin. Dia tuan rumah. Ya. Dan Nadeo juga dia melakukan banyak save. Walau tim kalau banyak save-nya bukan berarti bagus. Berarti kan lini tengah ke belakangnya sering bolong gitu sampai bisa tembus sampai lini belakang. I mean, Nadeo juga melakukan banyak save, berarti kan dia juga melakukan kontribusi sangat amat bagus. Di luar federasinya kayak gimana pun yang tadi Coach udah sentil. Kita harus ada behind the team. Ini tim yang udah lama tidak berada di level seperti ini gitu kan. Kita menantikan ada di level seperti ini dan somehow Sintayong berhasil membawa tim ini ke level itu. Ya kita ini tim masih belum sempurna, masih banyak yang harus diperhatikan. Bener kata Coach, kita masih butuh nomor 9 yang haus gol di lini depan. Tapi Witan menjadi salah satu pemain paling bikin gol banyak di kualifikasi ini. I mean, kita harus berada di belakang tim ini dan kita harus bangga dengan apa yang mereka sudah raih. Tapi kalau melihat dari perjalanan Indonesia menuju Piala Asia ini atau lolos ke Piala Asia, ada faktor luck juga nggak sih dari sisi undian maksud gua? Karena kan undian faktor luck selalu ada. Ya kan? Kalau nggak Madrid nggak bakalan juara. Enggak, itu murni SKS lagi tuh Coach. Itu lucknya gede banget. But anyway, kalau luck pasti ada. Cuman luck ini kan lahir kalau kita kerja keras. Ya kan? Madrid ya kerja keras kan berarti? Iya kerja keras mereka. Betul. Cuman tetap luck. Apa namanya? Gue lihat begini. Ini tim, kita tidak pernah tampil dengan timnas utama yang muda banget. Oke, satu. Kedua, permainan yang kita tunjukkan, gue beda sama netizen. Gue gak peduli skor berapa. Tapi permainannya sudah bagus. Ups and down. AFF bagus, SEA Games so-so. Lawan Bangladesh hancur. Lawan Jordan babak pertama jelek. At least kan kita mencapai target kita. Jadi gue setuju sama Aldi, gue bangga dengan tim ini. Tim ini juga membuat gue nonton. Di Liga 1 nggak ada satu yang gue banggain, makanya gue nggak nonton. Nggak hafal nama-nama mainnya lagi ya? Nggak hafal sama sekali. Ngerti nggak? Jadi gue sangat apa namanya melihat bahwa tim ini punya potensi. Tapi sekali lagi gue orangnya kan selalu kritis. Masih banyak PR. Jangan lihat 7-0 itu.
Tapi PR masih banyak kalau kita tampil seperti sekarang di Asia, diobok-obok. Nah, Cuman ini kan masih ada waktu. Ada waktu. Ya kan? Nah, gue mohon sama federasi cari tim untuk sparring, uji coba, jangan untuk ngumpulin poin. Iya. Yang level untuk yang memang untuk pengalaman. Jadi bener-bener pengalaman. Kalau perlu ke Eropa, kalau perlu ketemu Spanyol, Belanda, Rusia, nggak apa-apa Ji. Iya. Karena lu di Piala Asia, lu juga ketemu lawan yang fisiknya kuat. Ngerti nggak? Lu ketemu lawan yang bisa pegang bola, yang akurasi passing tinggi, yang selalu menyerang. Lu mungkin juga ketemu lawan yang bertahan. Jadi dalam setahun ini, minimal gue bilang 7-8 friendly match. Lawan tim yang selevel. It doesn't matter lu kalah atau enggak. Iya. Jadi jangan kayak sekarang ketemu Bangladesh lah, tim-tim anta-beranta dari mana, Granada lah, Vanuatu yang kayak gitu-gitu hanya untuk kumpulin pon. Tujuannya apa pun, gue masih nggak paham gitu loh. Mungkin bukan selevel kali coach, di atas. Jauh di atas. Untuk kita belajar juga at least, bukan level. Kalau lu tadi bahas ranking 90 ngehajar kita 1-0 hampir 2-0 berkat Nadio penalti nggak masuk. Ketemunya itu rank 20, rank 15, rank 10. Udah tim-tim dunia ya, kelas biar dunia. lu bener-bener dihajar, di situ lu bisa menganalisa lagi. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Mentalnya gimana? Fisiknya gimana? Baru kita kalau itu dilakukan, at least kita bisa memperkecil peluang kalau kita akan dibantai. At least kita bisa ada peluang untuk let's say survive lah, survive group. Nah, kalau melihat dari PR-nya tadi selain striker nomor 9 gitu, menurut lo apalagi yang perlu ditambal di Indonesia sekarang? Ya tadi karena Nadio adalah salah satu kiper yang melakukan banyak save, yang gue bilang tadi bahwa ini berarti lini tengah ke belakangnya berarti kan sering tembus. Bahwa yang coach bilang tadi, Nepal baru menghadapi 10 pemain, nyerang kita juga loh. Harusnya kan kita dengan kondisi unggul pemain, harusnya bisa menguasai jalannya laga. Tadi 5-1-4-9, Ji. Berarti kan 50-50 kasar gitu kan, beda dikit banget. Berarti walaupun skor 7-0, tapi itu nggak menggambarkan. Kita nggak dominan dalam penguasaan bola ya. Jadi ya mungkin lini tengah lah, lini tengah ke belakang itu mesti menjadi PR. Kalau gue bilang lebih ke tactical ya. Gue merasa kemarin menang itu murni lawannya ancur-ancuran itu. Ya. Jadi gue tidak melihat bahwa Indonesia menjalankan taktikalnya strateginya si Sintayong secara full. Jarak antar pemain masih jauh, passingnya masih amburadul. Kalau salah passing kan nggak bisa salahin pelatih, ya kan? Jadi pemain sendiri harus ngaca. Sekarang lu lolos, happy, layak, selamat. Tapi lo harus perbaiki terutama teknik dasar lu. What's next? Masih menunggu nama-nama yang lagi diurus ya paspornya kayak Walsh, kemudian Patinama, sampai juga si Jordi Amat. Sambil menunggu pemain-pemain ini, menurut kalian siapa pemain yang atau kedalamannya sekarang, apa kualitasnya sudah cukup gitu dengan nama-nama sekarang gitu? Arhan di kiri, kemudian kanan Rasnawi. Belum cukup. Tapi kan memang mungkin itu yang terbaik Coach so far, atau menurut lo masih ada yang lebih baik gitu? Gini. Kalau kita bicara potensi, gue setuju, mungkin ini yang terbaik. Tapi potensi ini belum dimaksimalkan. Itu tugas pelatih atau pemain yang belum maksimal? Dua-dua. Dalam pengalaman. Tugas pelatih juga tugas pemain. Jadi kalau ini potensinya ditingkatkan, dimaksimalkan, kita akan lebih bisa bersaing. Tapi di sisi lain ada hal positif. Pemain kayak Marcelino, I'm a big fan. Marcelino itu gila itu pemain. Bocah kemarin sore tampil udah kayak dia udah 20 tahun tampil di timnas, mental nggak ngaruh, dia keluarkan skill, dia keluarkan semuanya, dia bantu defense, cuman fisiknya masih kayak anak SMA kan. Nah, fisiknya harus dikuatkan. Tapi ini pemain luar biasa Marcelino ini. Ya, selama memang nanti dalam progres menuju kematangannya memang dalam on the track ya, nggak ujung-ujungnya kayak mungkin ada beberapa pemain zaman dulu yang pada akhirnya ketika menanjak. Bahkan gue bilang kalau bisa 1-2 tahun lagi ke luar negeri. Nah, itu yang dibutuhkan kan, karena jangan terbuai sama euforia diangkat-angkat di negeri sendiri, taunya nanti dia cukup puas dengan situasinya saat ini. Tapi kita pindah, kalau yang mungkin soal nggak puas ini mungkin timnas Inggris nih. Timnas Inggris yang habis dibotakin. Aduh. Coach Yasin lihat licin banget tadi kan. Dia botakin sendiri. Hemat katanya dalam setahun bisa hemat berapa juta katanya. Benar. Nah, ini kalau ngomongin timnas Inggris nih, timnas Inggris habis dibantai sama Hungaria. Terlepas ini mungkin
ya bukan ajang yang bergengsi atau mereka juga butuh istirahat menuju musim baru dan juga nanti atau Piala Dunia. Menurut lo tapi ini layak nggak sih atau memalukan nggak sih Inggris sampai bisa dibantai segininya? Ini Nation League ya? Iya. Sejak kapan Inggris main bagus di Nation League? Iya. 2018 peringkat 3, 2019 peringkat 3, 20, 21 peringkat 3. 3 not bad lah. Nggak lolos tapi at least. Nggak lolos Di grup. Kan di grup. Oh, di grup. I mean, ya kan? Musim ini tahun ini peringkat 4. Sejauh ini ya belum beres. Tapi lihat apa yang mereka lakukan di Euro. Ya, jadi setiap negara itu nggak punya proyeksi yang sama terhadap suatu event. Inggris menghadapi Nation League beda sama Hungary menghadapi Nation League. Ya. Inggris PR Gareth Southgate adalah karena dia dibekali dengan banyak sekali talenta di negara Inggris ini, banyak sekali. Harus dicoba satu-satu. Bedanya kenapa Inggris bisa semalam kayak begitu, Inggris tuh lagi nyoba skema Eksperimen baru. ya, eksperimen. Gallagher jadi nomor 6, Bellingham jadi nomor 10. Dicoba beberapa materi. Sementara Hungary dari tahun 2018 Marco Rossi datang, timnya udah begitu. Ya, Zolai ada Adam Zolai ada mulu ya. Timnya begitu mulu. Zobolai. Paling yang beda adalah paling Soboslai cedera atau enggak gitu doang. Selebihnya adalah timnya begitu mulu, mereka udah biasa main bareng. Ini bedanya timnas sama klub. Klub masukin 1-2 pemain mungkin ada beda. Kalau timnas yang penting mereka biasa bermain bersama, mereka nemu karena jarang kesempatan mereka bermain kan hanya dalam uji coba seperti ini dan juga event-event resmi. Tapi emang kelihatan ya, emang Aldi tinggal di Inggris tuh punya darah yang sangat menggebu-gebu bela Inggris. Gue nggak setuju sama Aldi. Gimana kok? Gue sama sekali nggak setuju sama Aldi. Gue setuju yang dia sebut soal Hungaria. Oke. Kalau dia bilang kecapean, the whole negara itu kecapean. bilang kecapean. Oke. Jadi jenuh, the whole negara jenuh. Inggris ini main bukan kemarin doang dibantai. Main 4 match 2 poin. Kalau dibilang Inggris ini nggak anggap, gue nggak setuju juga. Karena? Semua pemain yang masuk timnas itu ingin membuktikan bahwa dia yang terbaik. Karena pilihan banyak. Banyak banget. Iya. Kalau lu lihat dari match 1 sampai match keempat, banyak sekali tim inti yang main. Kalau dia sebut dua pemain tadi, 2. Sepak bola itu kan 11 yang main, bukan 2. Iya. Jadi sisanya pun juga inti. Memang katro ini tim. Ngerti nggak? Emang jelek. Gue nonton, mereka kuasai bola, zero kreativitas. Kalau dibilang Inggris nggak mau menang, bohong besar. Semua tim yang mau main di timnas, mau itu uji coba, mau apa, pasti mereka ingin menunjukkan. Karena, terutama negara besar, pilihan banyak. Kalau main asal-asalan, bisa diganti sama pelatihnya. Tapi lo dulu sempat memuji bagaimana Southgate bisa memaksimalkan kapasitas dari pemain Inggris. Tapi so far kelihatannya menurun. Memujinya bukan top banget, tapi dia bisa berprestasi walaupun drawingnya diuntungkan, tapi masuk semifinal dan final itu kita harus appreciate. Harus appreciate. Tapi secara permainan, secara permainan belum ada yang pola yang jelas. Belum. Gue setuju. Belum ada yang jelas. Dalam arti terutama kreativitas, pakemnya nggak ada, nggak jelas. Nah di sini justru gue bilang kelihatan bahwa Inggris itu IPL itu besar bukan karena pemain lokal, murni karena pelatih lokal dan pelatih luar dan pemain luar. Dan pemain lokalnya biasa aja. Ini berarti Nesa ada info nih. Tapi gue setuju sama Coach sama Aldi. Cari aman. Setuju. Tapi ada pemain yang kelihatan gak layaknya sih. Kayak si Philip. Calvin Philip ya, lampu ya. Sama Bellingham ya? Kemarin mainnya kurang bagus ya, mungkin Bellingham. Gimana, Di? Ya, gue juga setuju kalau Philip main di mana? Leeds. Jadi timnya. Orang. Di posisi mana? Ngetes. Emang ngetes dia. Dia kalau dikasih info dari Abra selalu setengah-setengah. Dan kalian harus minta feedingan ya di sini nih, bisa langsung jawab. Gimana di lu melihat Calvin Phillips ya? Ya, Calvin Phillips emang under banget men. Karena ya nomor 6 sendiri di timnas Inggris praktis cuma ada Declan Rice sama Henderson doang. Itu pun Henderson di klubnya mainnya sebagai 4-2-3, box to box. Bukan 4-2-3-1. 4-2-3-1 kan berarti kan holding midfielder Koci. Siapa sekarang holding midfielder? Praktis cuma Declan Rice. Di klub dia sama Thomas Soucek sama Mark Noble di West Ham. Selebihnya nggak ada. Even Calvin Phillips yang main di Leeds yang kata Nesa tadi adalah dia pun sebenarnya kayak Henderson juga gitu loh. Dia bukan holding midfielder, defensive holding midfielder gitu. Jadi
ini adalah posisi yang sebenarnya jarang di timnas Inggris, tapi entah kenapa Gareth Southgate memaksakan adanya peran defensive midfielder. Kenapa nggak di 4-3-3-in sekalian? Karena Inggris sendiri bertabur central midfielder. Bellingham di Dortmund sebagai central midfielder. Declan Rice, Henderson, banyak banget gitu. Kenapa harus menciptakan satu posisi yang sebenarnya pemain lu jarang gitu kan? Biasanya kan mungkin coach lebih paham. Pelatih itu kan dari materi pemain dibikinlah sebuah formasi, sebuah skema yang bisa mengutilize ini pemain. Pelatih bagus ya. Pelatih bagus ya. Gue nggak bilang Southgate jelek. Mungkin lu bisa berani ngomong Gareth Southgate jelek, cuman gue nggak berani ke situ. Cuman tapi ya, yang gue pengen membesarkan hati para fans timnas Inggris bahwa dulu pun di Nation League Inggris main jelek, tapi waktu Euro dari grup sampai semifinal clean sheet. Tapi berarti lo yakin nanti di Piala Dunia Inggris akan tampilkan yang berbeda? Itu lain cerita. Gua mau sejauh itu dulu. Karena kita nggak tahu apa yang nanti tim yang 23 pemain bakal dibawa ke Inggris, ke Qatar siapa aja. Masih terlalu jauh. 26 katanya. 26 malah ya. Kayaknya Rashford Sancho nggak akan masuk ya. Nggak tahu Ten Hag gimana ntar. Kalau gue bilang, nah inilah kembali lagi. Media Inggris itu terlalu super duper lebay. Iya, ya ini gue setuju. Mengangkatnya. Kalau tadi Ali bicara Rice sama si Phillips biasa. Itu udah berapa tahun gue bilang mereka ini mediocre. Cuman that's why gue bilang dipasang price tag 150 juta. Mereka ngerokok apa itu di West End? Ngerti nggak? Iya. Kan nggak make sense. Grealish 100 Dan juta. itu udah gue bilang soal Grealish sampai gue ribut sama Gary Lineker. Dan siapa yang benar ujungnya setelah setahun gue juga yang benar. Skillful but no vision. Iya kan? Itu keren sih. Dan gue juga yang benar. Dan itu udah berkali-kali, termasuk Lingard, termasuk puluhan pemain Inggris sudah gue sebut overrated. Ya. Dan terbukti semua bahwa mereka itu overrated. Ngerti nggak? Ya. Nah, kembali lagi gue bilang, kalau dibilang Southgate jelek, enggak juga. Ya. Karena ada masanya di mana dia bisa mengangkat. Ya. Tapi gue bilang sebenarnya timnas Inggris ini nggak jelek. Cuman terlalu overrated. Kumpulan pemain mediocre lu bisa bilang gitu nggak? Enggak. Iya. Kumpulan mediocre. Iya. Makanya gue pengen statementnya begitu bukan coach. Iya. Ya oke. Tapi Jelek enggak, tapi kumpulan mediocre. Oke. Tapi mediocre ini bisa dibuat dengan pelatih yang lebih bagus lagi untuk berprestasi. Contoh apa? Timnas Belanda mediocre semua. Gue setuju. Gue baru mau ngomong tadi. Tapi mainnya bisa bagus sesuai dengan kapasitas pemain. Pilihan nggak banyak coach. Exactly. Ya. Belanda nggak punya striker selevel Van Nistelrooy, selevel Bergkamp. Ujungnya apa? Ya udah kita main 2 striker. Ya. Berarti Ngerti sekarang nggak? Inggris Malen. Iya. Berarti Inggris itu sebenarnya sekarang kelihatan mewah, kelihatan punya kedalaman yang sangat Selalu, mewah. dari dulu. Itu karena faktor media juga mengangkat. Karena media. Semuanya ini hebat gitu kan. Sebenarnya Iya. main-mainnya Betul. rata-rata air aja gitu kan. Dan Iya. pelatihnya sebenarnya juga bukan pelatih hebat. Betul. Tapi dengan pemain seperti ini, kalau dilatih pelatih yang mungkin non Inggris gitu akan bisa lebih bagus. Iya, betul. Berarti ini makin mengkhawatirkan dong nanti, apalagi kita tahu. Belum tentu Ji. Hah? Belum tentu juga. ya? Karena Walaupun Euro- turnamen ada luck juga Iya. ya. Undian. Drawing. Dan main tim-tim lainnya juga mungkin tampilnya juga Iya, underperform juga ya. Itu waktu Piala Dunia, gue masih ingat kalau nggak salah di group stage, dia itu ketemu Belgia kan, kalah kan Iya, 1-0, iya. ya kan? Iya. Kalau dia menang, ketemu lawan yang berat-berat, ya kan? Akhirnya karena dia kalah ketemunya Swedia atau apa yang cemen-cemen lah, sampai dia bisa masuk ke semifinal-final, ngerti nggak? Nah ini kan drawing itu penting. Ya. Iya, ini drawing di undian itu penting Ya, ya. drawing itu penting Drawing dan di Piala form Dunia. of the day. Nah, beruntung drawing Piala Dunia tidak ada satu grup yang serem. Kalau gue bilang. Iya. Jadi Inggris masuk di grup yang gampang juga, termasuk Belanda. Semua Apalagi itu Belanda. Ya, Iya, Inggris gampang. Amerika. termasuk gampang lah, Iya. termasuk Belanda, Oke. termasuk. Nah, enaknya kalau lu ketemu di grup gampang, berikutnya Akan lebih- itu ketemu yang berat. Ya. Ngerti nggak? Nah, jadi semoga nanti yang lolos itu benar-benar tim yang cukup bagus, oh, bukan Jakarta karena semua, oke. nggak beruntung atau apa gitu. Biar kita bisa lebih teruji. Iya. Nah, just info juga nih Ji, nanti Inggris di Piala Dunia akan ada di grup B bersama Amerika Amerika Serikat dan juga Serikat, Iran dan Wales. Wallace. Iya, Wallace, lo. Wallace. Kan Jasinfo tuh programnya Coach Jasin juga, Bukan. Jasinfo. Kan itu gampang, grup Harus yang grup yang gampang lumayan banget, ringan ya. iya kan? Oke, kalau kita ngomongin ini oke lah, kita lupakan dulu Inggris, kita lihat nanti bagaimana dia juga menghadapi musim baru dan juga siapa aja pemain yang akan dipilih menuju Piala Dunia, apakah justru akan bisa berbeda dengan penampilan di UEFA Nations League atau justru
akan hancur-hancuran di Piala Dunia nanti. Tapi kita ngomongin Belanda nih, tadi Coach Cimot bilang di bawah Van Gaal dengan pemain mediocre-nya, so far cukup meyakinkan ya, cukup meyakinkan gitu. Ya, itu seperti yang Aldi bilang. Pemain gue kedalaman squad not bad lah, oke? Tapi nggak ada yang hebat. Yang hebat cuma Van Dijk. Satu match disuruh liburan. Iya benar. Yang kedua yang hebat, yang bagus di atas rata itu Frenkie de Jong. Lawan Wales match pertama 11 pemain diganti. Match dari 4 match Nation League, full team main lawan Belgia, dihajar Belgia 4-1. Ya. Match kedua 11 pemain diganti, kiper-kipernya semua diganti, menang 3-2 lawan Wales. Oke. Match ketiga ketemu siapa itu? Ceko atau siapa? Poland. Poland seri 2-2. Depay di menit 88 penalti nggak masuk. Oke lah, harusnya menang tapi it happened seri. Kemarin lawan Wales cadangan juga yang main. Plus De Jong. Iya. Lu jangan lupa yang namanya De Ligt itu cadangan sekarang. Mungkin belum aja kan coach. Iya, main Timber. Masih eksperimen juga kan sebenarnya ini. Iya, itu yang bilang tadi bahwa setiap tim beda-beda. Yang main Timber. Timber masuk ke tim utama yang mengalahkan Belgia sama seri lawan Poland. Nah, kemarin De Ligt sama dia yang orang tahu lah. Ibarat De Ligt sama De Jong baru menit 70-an Depay sama Bergwijn masuk. Nah, karena nggak banyak pilihan ya mainnya sesuai yang paling cocok dengan kapasitas tim itu. Ya itu 3-5-2. Tapi ini mungkin nggak sih Coach, Van Gaal pun juga tahun 2014 ya, yang waktu Van Persie terakhir yang 2014. akhirnya dia sebelumnya ke MU itu, ya dia justru cocok untuk melatih tim atau pemain-pemain yang nggak punya pemain bintang di sana karena egonya nggak terlalu besar di ruang ganti gitu kan. Betul. Beda kayak waktu dia nanganin MU gitu, walaupun memang timnya sama klub nggak bisa jadi satu ya. Betul. Ya kan, tapi berarti menurut lo Van Gaal adalah pelatih yang masih punya capability, bukan pelatih yang out of date gitu. Van Gaal ini sangat amat keras orangnya, sangat itu amat kepala batu. Jadi dia nggak terima pemain yang egonya tinggi. Nah ini, dia kalau di klub pasti nggak bisa juga nih. Kalau Ancelotti itu lebih secara psikologis lebih pintar. Lu egonya tinggi silahkan, lu cari media expert, lu maunya apa sih gua kasih. Nah, Ancelotti psikologisnya hebat. Dia elus kalau itu. Bukan tactical, bukan strategi. Makanya miskin taktik. Kalau gue sih, kalau tadi coach bilang Van Gaal adalah ya cocok dengan itu, kalau gue sendiri lah Van Gaal ini pelatih yang tahu cara menang. Menghadapi Wales apa main bagus? Enggak. Wales ini tim yang salah satu tim terakhir dari Eropa yang masuk ke ya, jadi kan bukan yang kualitasnya bagus-bagus banget gitu. Dia harus sampai dapat penalti menit 90. Enggak, sorry Di. Ini cadangan semua yang main Di. Ya, Wales juga cadangan coach sih. Enggak juga lah. Kalau lu lihat cadangannya Wales sama setengahnya Wales cadangan. Belanda itu semua cadangan plus De Jong. Ya, tapi kualitas beda. Kualitas lebih bagus. Ya. Exactly. I mean, dua tim juga sama-sama lagi ngeraba. Lu sekarang melihat skor, lu nonton match-nya nggak? Nonton. Kalau lu lihat babak pertama, at least 4-0 harus bisa dapat. Babak kedua beda nggak mainnya? Babak kedua masih imbang lah. Iya, itu dia masalahnya. Di babak kedua sendiri beda mainnya Belanda kan. Gimana harusnya di babak pertama kalau dilanjutkan di babak kedua, mungkin skornya bisa lebih parah lagi. Tapi ini harus sampai menit 90 plus kalau nggak golnya penalti. Kan 2-0 dulu on goal. 2-1 salah De Ligt kalau gue bilang. Nutupnya cukup. Tapi ya namanya lapis 2, kipernya Silesen. What do you expect? Coach, the point is ini tim, ini pelatih, they know how to win. Itu maksud gua. Bukan dia bermain atraktif, main bagus. Belanda enggak gitu. Beda sama Belanda yang Iya. Poin gue adalah ini tim yang tahu cara menang. Mau mainnya, gue nggak bilang ugly win ya karena cukup bagus babak pertama mainnya. But they know how to win, itulah poinnya. Win di fase grup aja ya? Atau? Ya, kalau sih grupnya gampang banget Belanda. Qatar, Ekuador. Belanda selalu diremehkan. 2010 masuk final diremehkan juga. 2010 sih gue mengejutkan. 14 rank 3 diremehkan juga. Tapi kan mainnya juga main counter doang kan, walaupun pasti alibinya nggak bagus banyak. Iya, walaupun memang alibinya adalah dengan kapasitas main yang ada, ya ini udah hasilnya sangat bagus. Andalannya kelasan loh. Di Everton nggak kepake loh dia. Ini Ajax. Bener. Most important player di Ajax musim ini. Betul. Kelasan tuh. Oke, kita geser dari Belanda, kita ngomongin sekarang bagaimana Premier League. Ini kedatengin dynamic duo di nomor 9, di mana Haaland dan juga Nunes yang mungkin dalam beberapa hari terakhir kita bahas terus. Tapi sekarang kita ngomongin bagaimana
nomor 9 ini kembali seksi, nomor 9 ini kembali dicari, walaupun sekarang katanya sepak bola modern nggak butuh nomor 9 atau sebenarnya nggak tergantungan lagi nomor 9, tapi ternyata ujung-ujungnya mereka juga tetap butuh sentuhan nomor 9 Predator yang bisa menjadi goal getter mereka dalam week by week. Kemudian ngomongin Haaland dan juga Nunes, ini apakah melihat ini apakah kembali the rise of the real number 9 atau menurut lo ini ya emang susah mencarikan nomor 9 yang bisa mengikuti perkembangan sepak bola modern nih? Menurut lo gimana di Inggris? Ya, kalau gini, kalau di atas kertas skema, ya Haaland sama Nunes ini nggak usah ngomongin lagi. Iya. Nunes ini pemain minute per golnya itu paling tinggi di Eropa saat ini. Ya, Nomor 2-nya Lewandowski, nomor 3-nya baru Haaland. Walaupun Liga Portugal ya. Walaupun Liga Portugal, walaupun Haaland juga kemarin bukan musim terbaik Haaland. Ya. Jadi cedera banyak juga. Banyak kan. cedera, ya. Exactly. Dan tapi kalau di atas kertas kita nggak perlu bahas lagi. Cuman apakah keduanya ini bisa suit atau bisa fit in dengan skema mereka juga, ya, baik Liverpool maupun City. Firmino di Hoffenheim, dia nomor 9 asli. Di depan dia macan predator. Tapi dengan skemanya Klopp, dia harus mundur ke belakang. Jadi Kerja keras. jembatan. Itu harus kerja keras ke belakang, harus ngasih space untuk Salah dan juga Mane untuk yang terbukti emang lebih produktif. Dan Haaland juga di City, di Dortmund, dia kan diduetkan bersama Daniel Malen. Kita tahu gimana dia di Belanda, dan counter attack dari Dortmund itu luar biasa bagus. Itu berbeda sekali dengan City. Yang position football. Pep kan selalu begitu, position football, lama menggunakan bola. Jadi buat gua, Haaland sendiri bakal sedikit mendapatkan space untuk dia exploring, dia lari, dia dapat whip ball gitu. Karena permainan City sendiri bukan yang mengakomodir pergerakannya Haaland. Jadi seperti yang waktu gua diundang di Premier League Today juga, jadi bukan cuma City yang harus bukan Haaland yang adaptasi dengan Pep dan City, tapi juga City dan Pep adaptasi dengan Haaland. Jadi gitu sih. Walaupun secara di atas kertas juga harusnya dengan permainan City yang sangat dominan, dengan juga punya banyak peluang banyak, dia tinggal membutuhkan satu pemain yang tap in yang ada selalu di posisi itu kan sebenarnya. Buat gue, Ji, didatangkannya Haaland ke City adalah untuk Champions League. Karena untuk Premier League City udah gak butuh siapa-siapa lagi. Mungkin defensive midfielder untuk gantiin Fernandinho. Tapi untuk Champions League dia tahu bahwa kesalahan 1-2 bisa mengakibatkan fatal. Jadi dia butuh pemain yang bisa mengutilize 1-2 peluang jadi. Yang buang-buang peluang itu ya, kemarin karena banyak City sering banget buang peluang kemarin, apalagi untuk lawan Madrid kemarin. Jadi mungkin ini kalau untuk Premier League City nggak butuh apa-apa lagi. Gimana guys, lo melihat? Jadi City juara lagi dong? Mungkin. Ya tergantung Liverpool beli siapa nanti ya selain mengganti Mane gitu. Sepak bola ini kan shifting, setiap berapa tahun shifting. Kalau lu tadi, gue suka lu sebut soal nomor 9. Number 9. Jadi nomor 9 yang 10 years ago, beda dengan nomor 9 sekarang. Betul. Semua klub besar butuh nomor 9, tapi nomor 9 yang dimodifikasi. Yang nomor 9 yang beradaptasi dengan sistem. Contoh yang paling Lewandowski lah. Kalau dibilang Dortmund golnya Haaland sering dari counter. True, betul. Kalau dibilang Haaland di Dortmund mendapatkan space banyak untuk cetak gol, itu betul. Kasusnya sama kayak Werner di Red Bull. Cetak gol banyak lewat counter, pas di Chelsea mandek. Di timnas Jerman kemarin dia cetak 2 gol lawan Italia, tapi butuh 3.900 peluang. Ngerti nggak? Itulah. Nah, itu Werner. Problemnya Werner. Cuman sekali lagi, lu harus lihat kualitasnya. Haaland itu 2 level di atas Werner. Jadi kalau gue bilang City kalau dapat counter pun nggak dimanfaatkan, tunggu semua balik dulu. Tetap this guy is so full dengan kualitas. Mau main ruang kecil, ruang besar, ruang apapun, dia bisa cetak gol. That is the difference dengan yang Aldi kasih contoh, which is true soal counter attack. Contohnya Werner, tapi Haaland ini, gue hanya berani bilang 2 pemain yang kualitasnya luar biasa, yang dimana mereka dimanapun bermain bisa survive. Mbappe sama Haaland. Kalau Nunes, gue nggak tahu dia bisa nggak bermain kayak Firmino. Satu, feeling gue sih nggak. Lebih ke jalan tengah lah istilahnya. Salah mungkin tidak akan banyak cetak gol, akan lebih supply karena kekuatan Nunes ya di situ. Ya nggak jauh beda kayak Cavani lah, nggak jauh beda kayak Vlahovic. Ya kan, Vlahovic itu bisa jadi besar kalau di Juve ada yang supply. Yang jadi masalah kan supply-nya nggak ada. Iya kan? Nah, Nunes ini harus disupply. Karena gue baru nonton dia 3-4 pertandingan lawan Liverpool, lawan Ajax kalau nggak salah, dan ya dibilang jelek sih enggak, tapi bagus enggak. Gue nggak impress lah. Masih ragu ya. Kadang kita lihat pemain
yang di tim apapun. Ya contoh kalau di timnas Witan lah. Witan nggak cetak gol, but this guy is good. Great. This guy is real good. Positioningnya, cara timingnya, kapan dia passing, kapan apa. Di situ kita nilai. Bukan dari gol. Makanya kembali lagi jangan percaya media yang cuma ngurusin gol. Ngerti nggak? Haaland begitu. Haaland ini pemain yang luar biasa kualitasnya sehingga gue yakin dia bisa match. Mau itu dia turun, dia buka atau apa, dia punya shootingan, dia punya bola atas kuat, dia tahan bola kuat. And he's still young. Masih bisa berkembang. Dan tambahan dikit, Ji. Ya, boleh. Tadi kan Coach, gue setuju banget bahwa secara di atas kertas lebih oke Haaland dibandingkan Nunes. Tapi kenapa lebih mahal Nunes? City juga nggak bodoh. Haaland punya cedera yang nggak akan pernah sembuh. Sejak muda udah ada injury prone dia. Jadi ini injury prone, termasuk musim terakhir. Walaupun dia injury panjang, tapi masih bisa perform. City memperhatikan itu bahwa ini pemain injury prone, jadi dia nggak mau nggak mau terlalu gambling. Bahwa gue bayar gede, taunya bakal cedera panjang. Yang penting kita bayar klausulnya aja udah. Jadi ini pemain punya sejarah injury yang cukup panjang. Klausulnya itu kan memang ada. Udah non-negotiable. Iya. Bertiga kelar. Iya. Cuma lu bayar segitu udah selesai. Nah ini kalau tadi lu sempat ngomong sepak bola selalu shifting, Coach. Apa yang shifting dari striker? Maksudnya kenapa Lewandowski dan Benzema bisa mengikuti zaman dengan gaya mereka main sebagai nomor 9, sementara banyak striker-striker lain tuh justru kualitas. Kualitas. Murni kualitas. Pemain atau mungkin faktor pelatih juga ada gaya bermain pasti ada. Pasti kan? Pemain hebat, peaknya itu panjang. Lu masih inget apa yang gue bilang pada saat Varane ke MU? Udah terlalu cepat picknya dia. Iya, dia di Madrid nge-picknya itu umur 19. Sama kayak Rooney. Sampai 27, sama kayak Rooney, sama kayak Overmars itu pensiun umur 30. Karena picknya terlalu cepat. Tapi kalau pemain yang berkualitas kayak Zlatan, Ronaldo, Messi, Neymar mungkin, mereka ini punya bakat yang luar biasa sampai picknya itu lebih lama. Kayak Benzema, Lewandowski, Modric, itu picknya lebih lama. Jadi kalau lu bandingkan apple to apple dengan striker lain, ya kualitasnya kalah. Murni kualitas. Dan Benzema sekarang sama Ancelotti nggak disuruh defense gila-gilaan kan? Sekali-sekali turun kalau dilewatin ya udah santai aja. Karena Ancelotti juga tahu ya ini orang nggak bisa lari lagi. Sama kayak Rangnick bilang, gue nggak bisa main full press karena Ronaldo udah 37 tahun. Ngerti nggak? Which is untuk gue sih agak alasan juga. Ya, lu ngomong. Iya. Masuk. Iya kan? Tapi dia suka dalam arti kita tidak bisa bandingkan striker satu dengan gua. Banyak faktor yang membuat mereka bisa perform. How about Lukaku, case? Lukaku udah punya kenal Premier League udah sejak lama gitu sama West Brom, sama Chelsea, sama MU, ke Inter dia bilang katanya dia ini bukanlah striker yang sebenarnya cuma nunggu doang tapi juga bisa nyebut bola. Tapi kenapa di Chelsea justru kembali seperti striker zaman dulu yang ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu? Ya, dia masuk ke tim yang salah di waktu yang salah. Sesimpel itu bahwa juara Eropa loh. Ya. Maksudnya bukan timnya jelek, bukan. Bukan. Tapi tidak mengutilize gaya permainan dia. Berarti gitu. Pelatihnya yang salah. Jadi pelatih yang salah dong. Timnya yang salah. Tim yang salah. Kenapa timnya? Ya maksudnya kayak kenapa bukan pelatihnya? Ya kalau tim yang salah nggak mungkin sampai pelatih yang salah nggak mungkin Liga Champion dong juara. Oh, mungkin. Nah, lu masih nggak setuju, gue masih nggak setuju. Kalau sekarang dia jelek, Liga Champion itu faktor luck-nya gede, Aldi. Ya, walaupun ya selak-laknya juga level tertinggi Eropa apa kalau bukan Champions League? Oke, betul. Nah, lu kardus kalau ngomong gitu. Kalau dia sehebat itu kenapa dia rank 3 ketinggalan jauh sama Liverpool sama City? Ya, kalau ketinggalan sama Pep sama Guardiola sama Klopp ya udah wajar dong, Coach. Nah, tapi pelatih terbaik yang lu bilang loh. Tapi Pep sama Guardiola nggak juara Champions League tuh. Ya tapi mereka aja nggak juara, ini tuh kalau bisa juara. Enggak, iya karena karena Champions League itu bukan jadi parameter untuk hebat. Loh, sekarang tuh aja mereka 3 bisa membawa Chelsea yang kualitas pemainnya di bawah setara lah ya setara lah kalau kualitas. Gua nggak bilang di bawah, cuma setara, tapi bisa membawa Champions. Jadi itu dia. Gua bilang bukan pelatihnya yang salah, cuma ini waktunya salah dengan. Ya, terus yang salah siapa? Saya itu tim. Loh, tim. Ini bentar. Iya. Kalau lu bilang satu tim, gue pengen denger penjelasannya. Boleh. Apakah Reece James salahnya di mana Lukaku main jelek? Bukan Reece James doang dong, Coach. Oke. Materi pemain sebelahnya. Terus Thiago salahnya di mana Lukaku main jelek? Jadi materi. Terus Werner di mana salahnya? Menurut Lukaku jelek.
Lah dia kan pelatihnya yang Dia atur. Tuchel, menurut dia Iya, Tuchel yang lu jadi. ya, menurut lu pemain lu Tuchel jelek selesai di situ. Iya. Oh ya udah kalau cerita kalau gitu. Karena lu bilang bagus. tadi Semua- timnya jelek, terus gue tanya, nah pelatihnya mah kan dia bertanggung jawab. Iya. Enggak, pelatih yang bagus karena dia main Champions League. Nah, bikin gue bingung lagi nih. Karena kalau lu main Champions League, lu juara, habis itu di liga terseok-seok, Iya. lu rank 3, artinya untuk gue Champions League bukan parameter. Tapi kenapa City menjadikan parameter coach kalau gitu? Apa? Kenapa City menjadikan itu target yang sangat Konsistensi. 38 match lu bermain Liga. Liga. City itu 4 kali juara di 5 tahun terakhir. setuju itu? Itu bukan kebetulan. Maksud Di gua- situ telah menunjukkan kehebatan seorang pelatih. Maksud gua Chelsea kenapa juga dia pernah akhirnya coaching menjadikan Betul, pernah. juga pernah, gitu. Bukan Tuchel. Bukan Tuchel. Iya. Tapi itu bakal berlalu gitu loh. Cuman kan yang juara kan yang diingetin juaranya coach. Enggak, itu lu yang inget juaranya. Lu nggak inget juaranya? Enggak Oh penting ya, lain untuk cerita. Nggak Kalau lain cerita kalau Gue sama sekali nggak penting mau juara untuk cara bermainnya. ya sekarang pelatih kalau lu jadi pelatih coach, Iya. lu ditarget untuk apa? Gini, semua Juara orang dong. bentar. Semua orang mau juara, Aldi. Ya. Kalau lu nggak juara, apakah lu jelek? Ya tergantung. Exactly. Tergantung kalau lu ditarget untuk juara. Sekarang gini, Palace nggak juara apa jelek kan karena Enggak, targetnya bukan betul. begitu. Exactly. Iya. Sekarang Liverpool masuk 4 trofi. Iya. Dia hanya dapat 2. Apakah Liverpool jelek? Tidak. Exactly. Tapi minimal ada trofi kan? Lah iya. Kalau nggak ada trofi bisa Apa dibilang ukurannya? gagal nggak sih? Liverpool kan dibilang jelek karena nggak juara Liga sama Champions League. Dapatnya piala kecil. Tapi untuk gue Liverpool adalah Oke. team of the year. Iya, iya. Karena dengan kualitas dia bisa mencapai. Iya, iya. Jadi juara itu bukan selalu jadi parameter Setuju. untuk Ya. hebat. Bukan tolak ukur utama, tapi jadi tolak Bulan ukur juga tolak dong. salah Betul. satu tolak Iya ukur. dong. Iya. Berarti sekarang kalau kita mau bilang Tuchel jelek pun ya enggak, karena dia ada prestasinya. Kalau lu lihat kualitas pemain Chelsea sampai rank 3 dan kedalaman squad, Ya. itu Tuchel fail kalau gue bilang. Sekarang gini tuh, sorry ya. Ya. Kalau lu ngerasa Tuchel jelek atau Musim ini ya. Musim ini. Oke, musim ini jelek. Ya, ya. Harusnya Tuchel di peringkat berapa musim ini? Oh, definitely bisa bersaing. At least sampai Ya, mereka bersaing, detik-detik. Coach. Come Maksudnya on, gapnya lu jauh. kan bersaing gimana? 1, 2, 3 mereka. Gap- Nah, Gapnya Kardus, mungkin. Lo ya. lu berapa poin Chelsea ketinggalan sama City? Belasan. Tapi ya belasan emang. Belasan, Cuman kan belasan. dia di Dan enggak, dan 2 bulan terakhir itu udah jauh loh. Coach, buat gua prestasi adalah di bawah City dan di bawah Liverpool itu udah prestasi buat Chelsea. Gue nggak setuju sama Lawan, sekali. lawan. Lebih sekarang masih Enggak, lagi gimana? enggak. Chelsea harus diambil Enggak. Bentar. Team of the year yang dibilang. Hostnya Niko bingung nih. Lu coba belajar mendengar. Iya. Oke. Iya. Oke. Kalau seandainya yang berada di bawah Liverpool sama City. City itu MU lah Ya. atau Arsenal, itu bagus. Kenapa? Karena kualitas squadnya. Jauh. Kita tadi sepakat Ya. bahwa Chelsea kualitas nggak Chelsea, jauh. Liverpool sama City Ya. itu selevel. Ya. Iya dong. Berarti Spurs hebat banget ya? Ada di peringkat 4 ya? Nggak sebahas. Gimana? Nggak sebahas. Iya dong. Ya, oke. Kita Di situ sepakat. setuju. Kita sepakat bahwa Spurs hebat. kualitas Chelsea. Iya. Tapi kenapa Chelsea 2 bulan atau 3 bulan sebelum IPL selesai, mereka udah kejauan ketinggalannya. Coach, tadi lu yang baru bilang bahwa tim tuh ada up and down-nya. Ya Chelsea lagi down. Exactly. Iya, makanya. Chelsea lagi. Kenapa Chelsea bisa down? Ya, Dengan kualitas seperti banyak. itu. Lu sebagai coach, lu lebih pandai mempoin-poinkan Ya, bahwa oke, tim gua- down itu kenapa bisa. Gue kasih lu tahu, Nah. karena Tuchel kepala batu nggak mau berubah 3-4-3-nya. Nah, iya, makanya. Kalau Tuchel kepala batu, ya Tuchel jelek dong. Wah, bilang, gua nggak mau sampai level bilang Tuchel itu jelek, enggak. Ya. Karena ada prestasinya. Musim ini dia bilang. Gue bilang musim ini, gue nggak bahas musim lalu. Ya. Karena kalau Tuchel bagus, dengan prestasi yang lu sebut parameter Ya. juara Champions League, minimal dia bisa bersaing, bukan juara. Oh iya. Oke. Bisa bersaing sampai detik akhir, dan itu dilakukan oleh Liverpool. Ya, tapi mungkin poinnya adalah kedatangan Lukaku akhirnya juga merubah hegemoni mereka karena Tuchel pun pasti dituntut untuk bisa memaksimalkan striker ini di lini depan untuk bisa shifting langsung dalam musim ini kan. Sebenarnya Ji, gua nggak tahu kenapa Chelsea beli Lukaku. Nah ini pertanyaannya. Tapi kan mau nggak mau ketika harus dibeli ya dia harus coba Harus dimanfaatkan. Dan Ya ini udah yang ada, membuat makanya iya. kenapa dibeli? Nah, ini yang bukan membuat- pemain yang bisa utilize skema It's dia. it's not about dibeli atau tidak. Ya. Gimana The dia cara point, bisa dia itu udah memakainya. ada di tim loh. Ya sampai Bagaimana dibeli, cara ada scout coaching. Tapi kan Enggak. Dia itu kan udah dibeli. Ya. Kita nggak Oke. usah bahas kenapa Oh, iya, dibeli. makanya itu- Dia yang- udah dibeli. Ya. Intinya kalau lu hebat, pelatih hebat, lu manfaatkan dia dong. Bagaimana lu manfaatkan kalau Lukaku
kita lihat Lukaku tuh udah lama main di Inggris, di Chelsea, di MU. Kekuatan Lukaku itu di mana? Jadi fisik lah, Physical atribut kan? di otak Salah penalti. satu kan bola atas kan. Dan Coach, lu setuju nggak? Pemain itu ada dia mental lagi down, media, tekanan dari keluarga. Itu gue bisa terima. Tapi lu juga lihat dengan 3-4-3-nya, dia nyaris nggak dapat supply. Nggak pernah malah. Exactly. Ya makanya momennya salah kan? Nggak mau salah, pelatihnya yang salah. Tapi mungkin juga, gue juga melihat bagaimana Lukaku di eranya Chelsea dulu ataupun juga di MU juga bukanlah pemain yang begitu bagus gitu sebenarnya. Exactly. Dia bagus karena di Serie A kelihatan menonjol. Sebenarnya pemain juga pemain yang overrated juga menurut gue. Tapi 94 gue setuju overrated. Ya kan? Nggak, track record-nya Lukaku di Liga Inggris, dimanapun dia bermain, itu mediocre. Kalau di West Brom oke lah, oke. Kualitasnya oke. Tapi karena levelnya karena level Everton. Nah itu kan, ekspektasinya situ. Ketika di ekspektasi MU Chelsea beda. Jadi kalau lu bagus di WBA sama Everton, lu nggak bisa fail di Chelsea dan itu artinya lu mediocre dong. Iya ya. Dia pindah ke Italia debat. Kita sepakat kualitas Serie A dibeli 120 juta. Itu salah. Oke, itu kita sepakat. Pada saat dia masuk, at least dia bisa berkontribusi lebih banyak daripada yang sudah kita tunjukkan. Menurut Coach adalah caranya gimana? Caranya gimana? Ya pelatih lagi harus adaptasi. Even Zidane pun pernah flop beli pemain gitu loh. Jadi bukan Tuchel doang. Karena menurut dia Zidane bukan pelatih bagus. Zidane bukan pelatih bagus. Sekarang pelatih bagus berarti siapa? Udah. Pep. Pernah flop nggak? Grealish. Kurang flop apa Grealish? Grealish gue udah bilang flop juga. Ya exactly. Pelatih bagus pun bisa flop. Tapi pemain yang flop nggak dimainin. Sekarang ada lagi. Dan dia tetap juara. Premier League. Wajar. Ya walaupun masih ada targetnya sih juara Champions League. Itu target lu, bukan City. City tidak pernah keluarkan statement bahwa dia targetnya sampai Champions League. Sekarang berapa tim yang empat kali dalam 5 tahun juara? Berapa coba lu cek? Yang lu kan hebat di data. Tapi ada berapa pelatih melakukan ini itu? Ini nggak akan ada habisnya kalau ngomongin antara itu prestasi. Nggak akan ada habisnya kalau ngomongin prestasi dan juga performa. Tapi sedikit aja sebelum kita tutup, kita melihat bagaimana peran Harry Kane yang juga terpaksa harus berubah dari goal getter ujung-ujungnya untuk bisa shifting sama era, dia harus juga sekarang main lebih ke belakang. Itu kayak Firmino, dia lebih jadi ke server, dia memberikan assist yang banyak, dia ke belakang banget loh. Dia memberi server kepada Son, terbukti Son jadi top scorer. Tapi pasnya tapi jadinya artinya dia berkorban dong, nggak bisa jadi kayak Lewandowski atau Benzema. It doesn't matter, yang penting kan kontribusi untuk tim. Iya. Ya tapi kan pada akhirnya sebagai striker ya 17 nggak jelek amat loh. 17 sama 23 oke dong. Iya, nggak jelek-jelek amat. Tapi mungkin kalau dia tapi untuk dibilang striker top class belum dong. Berarti kalau ya untuk ayam sayur top. Udah nggak ada habisnya juga. Udah habis nih. Tapi berarti lo harus mengakui ya Tottenham di peringkat 4 tuh berarti top ya. Ya, dengan kapasitasnya bukan top, bagus. Tapi lucknya gede. Orang Belanda sama orang Inggris susah kalau udah berdebat. Kita aja lesnya kalau gini. Di London nggak ada bahas Tottenham yang mau bahas. Berdebat gue yang aus. Terima kasih banyak Jebret TV udah nonton hari ini. Kita ketemu lagi hari Jumat. Bye bye, thank you semuanya.